Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa sab'atal khadiyata asyarata al-khawfu min azabillahi wa aqallu darajatil khawfi ayyam tana'a anil mahzurati wa yusamma zalika wara'an. Cabang iman yang ke-11 adalah al-khauf min azabillah, yaitu khawatir, takut atau khawatir akan adanya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang hidup itu punya ketakutan dan kekhawatiran. Maka ketika seseorang ini di dalam hatinya ada rasa khauf akan ancaman-ancaman siksa Allah terhadap siapapun yang bermaksiat kepadanya, maka otomatis orang ini akan senantiasa berusaha supaya tidak masuk dalam golongan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan akan siksa inilah yang akan membatasi dan membuat kita manusia semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam setiap perjalanan hidup akan kita temukan antara kebaikan dan kejelekan. Maka kebaikan inilah nantinya yang akan menyelamatkan diri kita dari ancaman siksa Allah. Nah, kejelekan inilah yang akan menjadikan diri kita akan masuk di dalam ancaman Allah. Maka ketika kita melakukan kejelekan, wa'atbi'is sayyi'ata hasanata, ketika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, jangan sampai kita terpuruk oleh dosa itu sehingga menyebabkan kita semakin jauh kepada Allah. Ada orang yang kadang frustasi karena dia merasa melakukan dosa yang besar. Apapun itu bentuknya dosa besar itu, selama ada niatan dari diri kita untuk taqarrub kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah, maka akan dihapuskannya dosa-dosa tersebut sebab adanya perbuatan baik kita, yaitu taubat. Tidak ada orang yang menginginkan di dalam kehidupannya itu untuk selalu salah. Maka ketika dia ingat kepada Allah, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan upaya apapun, dengan cara apapun, dia bertaqarrub kepada Allah.
Mungkin dia mampunya di situ membaca sholawat, maka diperbanyak membaca sholawat tersebut. Atau mampunya dia membaca tasbih subhanallah, atau membaca istighfar, atau senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupannya. Itu bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kebiasaan kalau memang kita melakukan kesalahan, maka kita barengi dengan adanya, kita ikuti dengan taubatan nasuha. Jenenge menungso niku kan nggih modele iki kados ngeten iki. Istilahnya kapok-kapok nggih kapok lombok. Kapoke kapok lombok. Lombok niku menawi sampun didahar pedes. Wis pedes wis kapok. Sesuk malih nggih kadang-kadang sik kepengin icip tok. Jadi manungsa mulane kadang-kadang kapok lombok. Tapi ketika kita ingat kepada Allah betul-betul dari hati kita, ora kepengin baleni maneh. Tapi ya itu tadi, godaan setan itu senantiasa menggoda kita terus. Ya. Di dalam setiap kehidupan kita tidak akan lepas. Karena apa? Diri kita sendiri ini punya kendaraan, yang kendaraan itu adalah menjadi bagian dari fasilitas setan untuk memperdaya kita, yaitu yang namanya nafsu, keinginan. Nah, keinginan ini yang kadang-kadang membuat kita terjatuh, membuat diri kita kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita protes seorang usah nafsu lah wis ta. Nek ora usah nafsu ya kayak malaikat. Wong kita niki menungso. Yang membedakan antara kita sama makhluk yang lainnya itu kita diberi fasilitas yaitu namanya nafsu. Ketika kita di dalam hidup ini bisa mengendalikan nafsu kita, iso ngerem nafsu kita, ini akan membawa kita melebihi malaikat. Nilai-nilai kita menaklukkan, mengalahkan nafsu, inilah nilai dari pahala itu terhitung. Karena apa? Perang yang paling berat itu adalah memerangi nafsu kita sendiri. Memerangi nafsu kita sendiri. Lamun ora ono nafsune, nggih, nang dunya niku pun males. Karena keinginan inilah kadang-kadang membuat kita manusia itu punya semangat untuk hidup. Ketika kita masih kecil, ya, keinginan kita supaya menjadi dewasa, menjadi besar dan dewasa. Belajar, ketika disuruh belajar, nafsu itu selalu bagian. Ini orang nafsu nih, males, KPKP niku males. Cuma ketika nafsu ini menjadi suatu pendorong bagi kehidupan kita, penggerak di dalam setiap langkah kita ilmuni supaya nafsu tidak menaiki kita, alias kitalah yang menaiki nafsu itu untuk bisa kita taklukkan. Ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita, inilah akan lebih semangat. Kita arahkan kepada Allah. Sing awale niate kurang bener, keranten kagungan ilmu, punya ilmu, akhirnya ilmu inilah yang menata dan mengendalikan. Tapi ilmu saja tidak cukup. Banyak orang-orang yang rusak
karena keilmuannya itu sendiri. Maka khosyatillah inilah yang akan membentengi setiap kehidupan kita. Maka adanya rasa khauf kepada Allah, khauf akan siksa Allah, inilah yang akan mengendalikan di dalam setiap ketika kita lepas dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita keluar dari jalur kehidupan kita, iki ora bener, dilingno. Kali ilmune, nah ilmu sing khosyatillah, apapun itu senantiasa ditoto, senantiasa mengarahkan, senantiasa mengajak kepada Allah. Memang nafsu kalau tidak kita kasih bagian tidak akan jalan. Tapi jangan sampai nafsu itu segalanya. Maka kita kendalikan. Awal mulakno kadang-kadang niku kan nggih wong salat itu kan wonten riya. Kadang nek ana mboten wonten riya, awale isin ambek tangga mosok rek utawa isin ambek anake mosok rek anakku saka masjid, aku wis tuwah kok ora sapa kan ngoten. Isin awale. Lama-lama karena sudah bosen wis masyhur isin ambek ora jam 5 masjid. Akhirnya toto. Mosok atine niate krana isin terus. Krana isin terus. Saiki isin nanggone pangeran sebab dikai umur sing akeh, dikai kesempatan sing kathah kalian pangeran. Dialihkan semuanya, diarahkan semuanya untuk Allah. Maka semuanya di dalam kehidupan itu tidak lepas dari proses dan selalu berproses di dalam kehidupan. Ya kados kita niku mulai dilahirkan sampai kita besar, sampai kita tua. Niku nopo kraos, mboten kraos. Moro-moro nang niku wis jenggotan, moro-moro jenggote pun pecah, kan mboten kraos. Mboten kraos. Padahal itu semua adalah banyak proses di dalam kehidupan kita. Dengan proses kehidupan itulah kita banyak belajar. Dengan pembelajaran itulah akhirnya menjadi diri kita, menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupannya. Ketika kita menjadi orang yang baik di dalam kehidupan kita, harapan kita hidup dalam ridhonya Allah. Hidup yang mendapatkan ridho Allah. Kalau kita berdasarkan itu, maka kita aman dari adanya adzabullah. Jadi niat sak niat krana Allah. Ngeten. Nek niate didasari krana apa? Krana Allah, mesti apa wae bakal melu. Dunyane ketut. Tapi nek niat kita niku karena dunia tidak akan sampai pada akhirat kita. Mongko wong-wong ruwiyin niku temen napa kemawon ditotoh niate. Ditotoh niate. Krana dengan niat krana Allah nikilah kita niku ditulungi kalian pangeran. Diarahkan oleh pangeran. Salah jalan kita itu karena dari awal niat kita sudah salah. Sehingga Allah tidak memperdulikan itu, akhirnya semakin terjerumus dari jalan kebenaran. Niat krana Allah engko lak ditoto kalian Allah. Nggih pelan-pelan oleh noto. Pelan-pelan oleh noto. Nek lamun langsung dipaksa mek pangeran ora kuat ngoten. Jadi mulane proses di situ itu di dalam kehidupan itu bagian dari nopo? Rahman Rahimi pangeran datang kita. Andai kata terus hidup ini tidak berproses, dia akan mati.
Jajal wong kon lahir langsung tuwek ngoten. Nggih sami operasi sedaya. Lah ini prosesnya ketika kelahiran. Bayi niku kan tasik lunak sedanten. Nggih kados telur ngoten niku lho. Telur niku menawi nembe medal niku kan kuasane pangeran niku kan nggih mboten langsung keras. Cangkang telur niku mboten langsung keras. Dipermudah kalian pangeran dan ini langsung keras. Pitik mboten purun ngendhok ngoten. Mboten purun ngendhok. Kuasane pangeran. Jadi cangkang niku awalnya lunak, mulane lugur ceplok, nyata niki mboten pecah. Dan ini olah mula nangkur niku langsung atos ngoten. Yo pitik jaruk kasur, ben ngendoke ora pecah ngoten. Kuasane pangeran. Nah, di dalam proses itulah kita supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, mulane kula sering pokoke urip iku wis ora ana alasan ora syukur nang nggone pangeran. Alasane gak syukur cuma siji, krana lali ngoten tok. Alasan gak gelem mensyukuri krana gak pernah merasakan dan merenungi di dalam setiap apa yang diberikan Allah terhadap kita semuanya. Mongko niku ajam-ajame wong urip nggih niku senantiasa menjadikan syukur itu adalah bagian dari kehidupannya. Wa aqallu darajatil khauf, paling sedikit derajat dari adanya ketakutan, takut dengan adanya siksa Allah ayyan tana'a anil mahdhurat,